Oke, selamat siang warga Pemalang. Ketemu lagi sama saya. Hari ini saya ada di Desa Majalangu, Kecamatan Watukumpul, desa perbukitan di Pemalang Selatan. Hari ini saya ada di depan Masjid Sabilul Mutakin. Masjid ini adalah masjid bersejarah di Watukumpul karena informasinya ini adalah hadiah atau semacam bantuan dari Jenderal Soeharto, mantan Presiden Republik Indonesia kedua. Terkait bagaimana kronologisnya, kenapa tiba-tiba ada masjid ini. Di samping saya ada Pak Ibnu Susanto. Mas Ibnu Susanto ini adalah warga sini, Majalangu. Beliau juga penyelenggara pemilu di desa ini, teman saya. Jadi nanti kita akan lebih detail. Mas Ibnu, tolong diceritain Mas sejarah masjid ini. Iya. Sejarah masjid ini itu erat kaitannya dengan nama sosok ulama besar, yaitu Kiai Haji Abdul Rahim, yang kebetulan beliau adalah asli Majalangu, yang sekarang bermukim di Jakarta. Dari perjalanan beliau hingga sampai akhirnya beliau itu mengenal dekat dengan keluarga Pak Harto. Keluarga Cendana? Iya, keluarga Cendana. Sehingga beliau itu mungkin dengan kebaikan hati Pak Harto memberikan satu hadiah, karena pada saat itu memang masjid di Majalangu itu ada satu masjid namanya Rohatul Jannah, itu kondisinya sudah tua karena dibangun sudah lama sekali, sehingga perlu ada pembugaran masjid, sehingga tapi kondisi saat itu memang masyarakat belum siap untuk mengadakan renovasi atau pembugaran masjid yang baru. Tapi alhamdulillah berkat beliau Masjid Sabilul Mutakin ini ada di sini, sehingga bahkan dulu di sini kan kebun, terus di sebelah sana utara itu ada madrasah. Tapi karena untuk perluasan wilayah, perluasan masjid, maka madrasah tersebut dipindah ke bagian timur, dan yang tadinya kebun di sini ada yang diwakafkan mungkin, atau ada yang dibeli oleh panitia pembangunan dan lain sebagainya. Mungkin itu sekelumnya itu. Berarti memang dulu sejarahnya ada warga Majalangu, ulama, ya, kiai, ya, dekat dengan keluarga Pak Harto. ya. Kemudian ini dikasih kayak semacam hadiah ya, buat ya, warga ya, sini. ya, ya. Oke. Ya karena mungkin beliau itu kan saat perjalanan di Jakarta itu kan tidak langsung ujuk-ujuk sampai ke Cendana, tidak. Artinya dulu beliau itu kan sosok seorang pendekar juga. Beliau pernah bercerita bahwa beliau pernah melatih silat di Mabes TNI dan lain sebagainya, sehingga mungkin banyak orang-orang yang mengenal beliau, sehingga sampai berita kehebatan sosok Kiai Abdul Rahim itu sampai ke Pak Harto. Oh. Oke teman-teman, nanti kita masuk ke dalam, kan di dalam ada prasastinya, prasasti terkait pendirian masjid ini. Jadi nanti kita langsung ke dalam. Oke. Oke, teman-teman, kita sudah ada di dalam masjid. Kita ada di depan prasasti yang menyatakan pendirian masjid Baitul Sabilul Mutakin. Jadi ini tertulis jelas, ada tanda tangannya Pak Harto. Ini sebagai bukti bahwa ini ada keterkaitan dengan penguasa waktu itu. Ini tanggalnya 92 nih. Mas Ibnu, ini dulu sejarahnya yang bawa siapa Mas? Ada prosesinya dan lain? Ya, karena saat itu saya memang usianya masih baru lulus SD itu. Jadi setahu saya itu ada acara pengajian untuk peresmian. Kalau pejabat saat itu kan saya tidak tahu. Jadi pada saat itu berarti untuk peresmian masjid ini ada acara besar saat itu, pengajian. Kalau tidak salah itu juga dai-nya juga undang dari Jakarta juga. Di Jakarta. Sehingga pada saat itu berarti peresmian memang kalau dibilang di masyarakat itu meriah sekali dengan pembukaan Masjid Sabilul Mutakin ini. Kalau Pak Hartonya enggak Pak, enggak kesini Pak? Enggak, Pak Harto enggak. Menteri juga enggak ya? Menteri saat itu karena keluarga Ustadz Rahim itu banyak yang di Jakarta,
ada yang jadi guru menteri agama saat itu. Terus informasinya pernah datang juga. Pada saat itu berarti Pak Tarmizi Tahir apa ya? Tarmizi Tahir. Tarmizi Tahir itu juga bagian dari muridnya keluarga Ki Abdurrahim. Jadi di situ banyak sekali pejabat yang datang ke sini, tapi karena kondisi saya waktu itu masih kecil, jadi kami secara pribadi tidak paham. Tidak paham ya. Tidak paham. Tapi yang jelas bukan Pak Harto yang kesini. Bukan Pak Harto, bukan. Iya, soalnya mungkin berarti dari Jakarta sudah dalam bentuk kayak gini Iya, ya, iya. dan dipasang di sini. Teman-teman, di sini tertulis Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila. Kalau bicara merunut sejarahnya, yayasan ini tuh diprakarsai oleh Pak Harto sendiri tahun 82. Kemudian yayasan ini itu intinya adalah mengorganisir PNS sama TNI Polri yang Muslim. Mereka nyumbang itu besarannya ada yang 50, ada yang 100, ada yang 500, ada yang 1000. Itu zaman dulu waktu kurs rupiahnya beda sama sekarang. Kemudian dihimpun dan digunakan untuk membangun masjid. Kalau saya baca di internet, ada 999 masjid dibangun di Indonesia. Terus ada di Papua Nugini sama di New York, Amerika. Yang di Pemalang itu ternyata ada 6, yaitu di Watu Kumpul ini di Desa Majalangu. Yang saya tahu itu di Al Hidayah, Jalan Pemuda Pemalang. Kemudian informasinya ada di Sugihwaras sama di Miduri. Tapi saya belum pernah lihat. Yang kemudian ada lagi di Ampel Gading. Saya juga belum lihat. Tapi yang terakhir itu ada di Banjardawa, Kecamatan Taman. Nah, itu saya lihat. Bentuknya sama persis, kubahnya kubah kayak joglo, kayak Masjid Demak intinya. Jadi sangat Jawa. Jadi kapan-kapan kita coba telusuri satu persatu 6 masjid yang ada di Pemalang, kira-kira kondisinya bagaimana. Oke teman-teman, semoga tayang ini bermanfaat. Yang jelas ini masjid punya nilai historis yang besar buat Pemalang, khususnya di selatan. Karena dari 6 masjid itu yang tadi saya sebutkan, satu-satunya kan yang di selatan di Watu Kumpul dipilih. Terkait kenapa di Watu Kumpul, ternyata teman-teman tadi udah dengar bahwa ada keterkaitan ulama asal Majalangu yang dekat dengan keluarga Cendana. Jadi itu. Oke, terima kasih. Masih Ibnu. Kapan-kapan kita explore yang Oke, itu. siap. Di sini itu ada makam Bupati Pemalang kedua. Nah, kita penasaran kenapa makamnya di Watu Kumpul. Ini kan menarik karena Watu Kumpul itu paling jauh dari pusat kota. Oke, terima kasih.